Aremania salah satu supporter terbaik di Indonesia. Dia penuh kreativitas. Ada hal-hal yang baru yang dilakukan oleh nawak-nawak Aremania. Menarik untuk diabadikan. Ini adalah sebuah momen ya. Di setiap pertandingan saya pasti saya ambil, saya upload karena itu juga mungkin bisa menjadi motivasi buat nawak-nawak Aremania untuk bisa untuk berkreativitas lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dedi 41 Santoso. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan salah satu fotografer terkenal di Kota Malang. Dia hobinya foto model dan salah satunya foto Aremania waktu bermain di Stadion Kanjuruhan maupun di Gajayana. Siapakah dia? Tapi sebelum saya ngobrol santai sama dia, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan bunyi lonceng biar kalian tahu video saya yang terbaru. Halo Nawak, kalian pasti tahu dengan sosok yang satu ini. Dia salah satu fotografer andalan kita yang ada di Kota Malang ini. Selain dia suka hobi foto-foto model, tapi dia juga kerap foto para supporter kalau kita sedang main di kandang. Kali ini saya akan ngobrol santai ambil sampean. Masih tegang aja tapi biasanya awak ini santai deh. Apa itu di Jopo Stadion di dalam stadion. Cak Topik, saya kenal Cak Topik itu berapa tahun? Lama sih, kalau nggak salah kisaran tahun 2005, 2006 mungkin ya kalau saya nggak salah. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Cak Topik, nama sampean itu siapa Cak Topik? Nama saya ya aslinya Taufik Soleh. Biasa dipanggil Cak Taufik. Karena Cak itu biasa panggilan orang Jawa Timur. Iya, kakak. Kebetulan tetangga, saudara-saudara kalau panggil saya Caca gitu, kita singkat Cak. Cak, di Arema itu sampean tahun berapa Cak? Saya masuk Arema kisaran tahun 2003. Waktu Arema di bawah manajemen Bentul. Bentul. Iya. Dan pertama kali masuk itu kan dulu sampean bukan ya, apa? Ya. Enggak jarang fotografer Cak. Iya, saya masuk Arema berangkatnya dari Kepanpelan. Waktu itu saya ditunjuk menjadi panitia pelaksana memegang satu bidang, yaitu bidang logistik dan equipment, dari bidang-bidang perlengkapan peralatan. Jadi meliputi persiapan anak gawang, terus sound system, meja kursi, pokoknya yang berkaitan dengan pertandingan. Ya, bola itu bagian perlengkapan. Cak Topik itu paham apa ya, anak gawang itu di mana, ya, terus ya. Jarak-jaraknya, terus pokoknya sebelum pertandingan itu sama yang mempersiapkan ya. Karena penempatan anak gawang itu nggak asal ditempatkan, harus menurut regulasi. Di regulasi dijelaskan anak gawang ada berapa anak, penempatannya, yang megang bola itu ditentukan di regulasi, dan kita harus mengikuti regulasi itu. Cak Taufik, ceritakan dong di Arema itu sama itu ya Allah. Di Arema, selama di Arema itu ya Allah. Waktu saya di Arema, yaitu tadi yang seperti saya katakan tadi, saya masuk tahun 2003 di Kepanpelan. Mungkin di Kepanpelan itu berjalan setengah tahun, pihak manajemen Bentul mengajak saya untuk bergabung di Arema, di kantor Arema untuk menjadi staf. Kebetulan waktu pertama itu saya stay di kantor Arema mulai pagi sampai sore. Ya, pekerjaannya secara umum, bersih-bersih ya, segalanya apa yang dikerjakan gitu. Itu awal-awalnya gitu. Mas Apik, waktu junior itu ada sosok yang disiplin. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah sampai sekarang, karena saya kalau di stadion itu, mungkin karena tiap kali main ya Mas, sama disiplin, jadi setiap kali ada apa-apa itu, saya sampai sekarang terbawa kedisiplinannya Mas Taufik itu. Nggak boleh kalau di stadion itu harus gini, karena regulasinya emang harus gitu Mas ya. Kayak apalagi kayak AFC Mas ya. Iya. Karena memang kedisiplinan itu salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Kita harus banyak belajar kedisiplinan, ya baik itu posisi, penempatan waktu, segalanya. Kita berada di lingkup sepak bola, kita harus mengikuti sebuah aturan, regulasi yang dari PSSI mengadopsi dari AFC dari FIFA gitu. Dan sama nasi ngelondok Mas ya.
sih waktu kalau mau ada pertandingan, kalau ada liga mau diputar, memang kita dibagikan regulasi, dan regulasi itu nggak selalu sama, setiap tahunnya pasti ada pembaruan, ada revisi gitu. Dulu saya punya, sampai sekarang itu saya masih ingat sekali apa itu, saya dikasih motivasi sama Mas Taufik itu. Mungkin Mas Taufik masih ingat, kalau kamu cetak 2 gol, topi yang saya pakai ini saya kasihkan ke kamu. Tolong ceritakan nih Mas, biar apa teman-teman itu tahu kalau saya pernah sama motivasi dengan kayak gitu. Iya. Kebetulan waktu itu Dendi masih anak-anak ya, saya masih remaja. Dan mungkin mengapa saya ngasih topi juga bukan hanya untuk Dendi, untuk pemain yang lain-lainnya. Terutama untuk Dendi, karena itu cara saya untuk memotivasi dia, untuk bisa bermain dengan semangat yang luar biasa. Ya alhamdulillah Dendi bermain di junior 2 kali ya. 2 kalinya langsung jadi juara. Gitu ya. Dan pada saat selesai pertandingan, besoknya saya, misalkan hari Rabu main kan, saya cetak 2 gol, topi itu langsung dikasihkan setelah pertandingan itu, dan besoknya saya di full service sama Mas Taufik. Diajak potong, diajak makan. Waktu itu di mesnya di mana Mas ya? Di Kawi Mas ya? Kantor waktu itu Jalan Panderman 2A. Di 2A, terus aku diajak makan sama diajak potong. Saya ajak potong rambut biar penampilan. Karena suatu saat kita harus siap menjadi seorang bintang ya. Seorang bintang ini yang dilihat bukan hanya sekedar skill kemampuannya, tapi juga penampilan itu perlu untuk menambah kepercayaan diri. Mas Taufik, menurut Samen, karena pada saat itu kan memang ada 3 striker sih, tapi salah satunya saya yang dikasih motivasi sama. Alasan apa Mas Taufik? Begini, saya kira 3 striker itu striker yang bagus-bagus ya. Ada Ribut, ada kamu. Satunya Sunarto ya. Nah, 3-tiganya ini sudah saya kasih motivasi, siapapun yang bisa mencetak gol, yang bermain baik dan menang sebuah pertandingan, pasti akan ada hadiah dari saya. Kebetulan waktu itu saya kan memang koleksi topi itu mulai muda, saya senang koleksi topi itu. Dan alhamdulillah ya itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat kamu secara pribadi, dan bisa membuktikan kamu bisa mencetak 2 gol itu. Dan merek sing dikek iku gak main-main loh. Pada saat aku seiling itu tahun 2007, saya dikasih topi Rigel warna hijau. Kebetulan kantor dekat sama Plansuf. Ini bukan sponsor ya, dekat sama Plansuf. Kalau kita mau beli dekat sekali jalan gitu. Mas Taufik, menurut sampean sekarang gimana saya ini? Karena Mas Taufik ini kan salah satu saksi perjalanan saya kan, Samen mulai dari akademi sampai alhamdulillah sampai sekarang. Saya kira pencapaian Dendi di karirnya bukan hal yang suatu insan ya, melalui sebuah proses ya. Kita tidak bisa melihat untuk saat ini. Saya tahu sekali Dendi nggak langsung masuk ke senior, dia masih melalui sebuah proses mulai di U14, U15, U17, terus sampai ke U21, sebuah proses yang tidak mudah dalam pencapaiannya. Saya kira Dendi adalah sosok seorang yang bukan saya di depannya Dendi, adalah sosok yang orangnya itu enak gitu, diajak bicara, diajak ngomong, terus selalu menganggap seperti family, bukan hanya seorang teman, sahabat, tapi kadang-kadang menganggap itu sebagai seorang kakak kepada saya. Iya, kadang saya kalau habis main itu saya tanya sama Mas Taufik, karena dia kan ada di pinggir lapangan kan, dia tahu apa itu. Meskipun dia bukan pelatih, tapi kan dia mulai dari 2003 sudah di lapangan, jadi paham lah apa itu kekurangan saya itu di mana. Mas Taufik, ceritain dong, kenapa kok tiba-tiba Saman ini kok seneng foto gitu? Ya apa Saman ceritanya itu? Pada awalnya saya sebenarnya foto adalah hobi, tapi saya tidak berpikir ke arah profesional. Kebetulan saya belajar fotografi tahun 2010. Saya memiliki kamera yang kameranya kamera biasa ya. Dari situ saya belajar ya, waktu Arema juara pun tapi tidak mutus secara di lapangan, tapi saya lebih ke untuk model-model gitu, belajar foto secara otodidak melalui Google, menerapkan apa yang setelah saya baca, saya peroleh dan saya hasilkan. Kebetulan terus sama Pak Sudarmaji tahun 2012-13 ditawarin, Mas yang mutu Arema sampein aja Mas, gitu. Ya mau nggak mau karena ini sudah tugas ya saya jalani. Alhamdulillah sampai sekarang. Dulur, Mas Taufik itu punya semboyan yang saya rasa Mas Taufik tak izin dulu.
jangan ngaku cantik atau ganteng sebelum difoto sama Cak Taufik. Iya Pak Cak? Waktu itu kan memang tahun 2010 foto model di Malang ini lagi hidupnya, banyak fotografer yang sangat pinter-pinter gitu ya. Saya juga waktu itu masih belajar, jadi cara saya itu salah satu untuk lebih kenal sama model itu trik itu yang saya pakai. Jadi kalau saya bikin status yang misalnya bilang cantik sebelum difoto Cak Taufik gitu, nanti modelnya tuh langsung komen, Cak aku belum pernah difoto, nah, akhirnya saya bisa foto dia gitu. Alhamdulillah dengan modus seperti itu saya berhasil. Ini modus dalam arti yang positif Yang ya. positif. Saya bisa dekat dengan beberapa model baik lokal Malang sampai akhirnya model nasional juga. Baik cowok maupun cewek ya. Lebih ke cowok sih ya kalau model. Mas Taufik, apa seandainya ada orang yang apa itu minta foto Mas Taufik itu bisa apa Mas? Di IG-nya Mas Taufik ya? Di Cak Taufik ya? Ya, DM ya? DM. Mungkin kalau saya mungkin ke foto-foto mungkin sekarang kalau foto mungkin sekedar foto di Arema ya, terus mungkin di keluarga saya masih belum berpikir untuk foto itu untuk karir saya selanjutnya karena masih butuh proses lagi untuk mencapai itu. Dan Mas Taufik ini yo salah satu orang yang apa ya mengikuti apa ya mengikuti tren ya Mas ya. Apa YouTube sama nama Mas Taufik? Ada saya ada YouTube ya, channelnya tetap sih Cak Taufik. Cak Taufik kan. Hanya YouTube saya cuma dokumentasi aja sih, cuma ya video ya. bukan apa video kreator, bukan, masih ya video biasa-biasa aja. Tapi Mas, saya itu heran loh, sama niku kok bisa fotografer terus video itu sangat belajar ke orang atau sama otodidak ya? Ya belajar otodidak. Berarti sama apa nyoba-nyoba. Ya. Karena untuk ikut workshop itu kan mahal juga sih, saya lebih sering baca Google. Di Google banyak hal, baru saya ambil, saya saring, saya presentasikan gitu. Dan Mas Taufik itu naik mari moto. Apa itu Mas? Semesta aja. Apa lukisan itu Mas? Apa jadi Mas? Loh, kok gue apa Mas? Fotografi ini sebenarnya sama dengan karya-karya seni lainnya. Kan cuma kalau ngomong fotografi ini kita melukis dengan cahaya gitu. Kalau beda kan melukisan dengan kanvas. Sebetulnya saya kalau untuk menggambar saya tidak bisa. Teman saya Deli yang bisa gambar. Kalau saya cuma ini apa? Fotografi aja. Jadi disingkat apa itu? Melukis dengan cahaya. Ya apa kata-katanya? Ya iki Dilane Malang ya iki ya. Dilanda asmara. Kayak misalnya ono wanyi iya wae. Cak, aku foto ya. Cak, njak nomor HP ya. Wes. Iya wae. Oh iya. Ya bisa sih, maksudnya harus dibagi ya secara profesional, mungkin secara pertemanan saya selalu itu. Karena kan secara profesional ya memang ada beberapa foto yang saya lakukan secara profesional, tapi untuk yang profile mungkin masih belum, saya masih belum melakukan itu. Punya sih cita-cita punya studio, tapi ya nggak tahu kapan nantilah. Mungkin kalau sudah tua, sudah pensiun, sudah sepak bola, mungkin insya Allah punya studio, amin. Tapi aku tahu dulu nang laptopnya Mas Taufik itu, wah wanyi ya kelas-kelas loh model-model dulu ya. Saiki iya kok. Sekarang udah jarang sekali. Mas Taufik, apa itu alasan Mas Taufik kenapa suka selalu kan Mas Taufik itu kalau setiap pertandingan ada dokumen buat supporter itu apa Mas Taufik? Alasannya apa Mas Taufik? Sebenarnya di sepak bola, khususnya di Arema, banyak hal yang kita lakukan. Kenapa kalau saya suka supporter? Aremania salah satu supporter terbaik di Indonesia. Dia penuh kreativitas. Ada hal-hal yang baru yang dilakukan oleh nawak-nawak Aremania. Menarik untuk diabadikan. Ini adalah sebuah momen ya. Di setiap pertandingan saya ambil, saya upload, karena itu juga mungkin bisa menjadi motivasi buat anak-anak Aremania untuk berkreativitas lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih bagus lagi tentunya gitu. Ini memang melukis dengan cahaya ya, boy. Abot lur jero kata-kata itu, Mas. Arti Arema buat sampean Mas. Karena suwe lho sampean itu. Salah satu Mas Taufik ini salah satu orang terlama juga yang saya kenal. Ya, memang sebelum saya ada di Arema ya, di katakan di kantor Arema atau kerja di Arema, saya sebenarnya
sama dengan nawak-nawak Aremania, saya supporter, saya mencintai Arema. Bahkan dulu sebelum saya kerja di Arema, saya pernah bilang sama mungkin Pak Gogor ya, saya bilang Pak Gogor, Pak Gogor, kalau ada di lowongan di Arema, saya mau kerja meskipun bisa angkat-angkat aku, pokoknya saya bisa dekat dengan pemain Arema waktu itu. Ya kok alhamdulillah itu tercapai. Ya bener kadang-kadang saya masih angkat-angkat aku masukkan aku ke ruang ganti, akhirnya dekat dengan pemain. Gitu. Mas berarti pada saat dulu waktu Mas Taufik Mas Taufik kan berangkat dari Aremania juga berarti ya. Dulu masih suka tur-tur itu. Iya. Pemain yang paling disukai pada saat dulu. Ada beberapa ya pemain Arema ya. Karena saya tipikal itu pemain Arema itu suka yang punya skill kemampuan ya. Waktu itu ada Rodrigo Laraya. Saya pikir dia adalah gelandang playmaker yang modern, yang bukan hanya skillnya tapi cara dia reading game, yang membaca pergerakan lawan, terus cara membagi bola. Rodrigo Laraya saya suka sekali waktu itu. Dia itu flamboyan sebenarnya. Berarti wong itu anjene penuh kasih sayang gitu wong itu lho ana wajah itu penuh kasih sayang gitu. Mas Taufik, kalau arti Arema apa? Arema menurut aku ya apa ya? Kalau kita ngomong Arema artinya memang Aremalang, tapi kalau kita ngomong sebuah klub, bagi saya ini adalah kehidupan saya, ini adalah masa depan saya, ini adalah cita-cita saya, harapan saya. Alhamdulillah saya tidak bisa melewatkan sebagian hidup saya di Arema, bisa berkarya di Arema. Alhamdulillah karya saya bisa dinikmati di kantor Arema, di akun official Arema. Ya mungkin masih banyak harus belajar untuk lebih baik lagi. Tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa dalam hidup saya, dan saya mengucapkan terima kasih pada manajemen Arema yang masih mempercayakan semua itu pada saya. Mas Taufik, apa itu kenangan yang tidak bisa dilupakan? Hanya ya kenangannya yang saya lewati dengan Arema, waktu di Arema ya. Saya di Arema, saya alhamdulillah bisa keliling Indonesia, saya bisa ada di mana, di Bali, bisa ada di Kalimantan, di Jakarta, bisa tahu kota-kota, bisa melihat atmosfer pertandingan di luar kandang. Kalau dulu saya mau nonton Arema, saya masih cari uang, urunan sama teman-teman, naik bis, naik kereta. Sekarang alhamdulillah malah ada yang memfasilitasi. Mas Taufik, zaman kan mempunyai anak cowok kan? Ya. Keinginan nggak kalau dia itu semoga suatu saat bisa main di Arema itu? Mungkin semua nawak-nawak ya yang di Malang ya, apalagi Aremania, sangat-sangat berharap anaknya menjadi pemain bola. Tapi saya sebagai orang tua, tidak semua anak memiliki kemampuan yang bisa bermain bola ya. Karena sepak bola itu tidak sekedar hanya kemauan, tapi harus punya bakat, juga harus ada minat, itu harus berjalan seiringan. Kebetulan anak saya ini bermain bolanya itu juga biasa-biasa aja, enggak ya. Sebenarnya saya ingin sekali bisa lihat Dika di pinggir lapangan, dan saya bisa memotretnya ya. Pasti hal yang saya impikan, tapi kan juga enggak bisa dipaksa. Tapi kan pernah pada saat Mas Taufik pada saat di lapangan ya Mas ya. Dika anaknya itu tak ikut saya. Ya, itu itu aja saya senang sekali, sudah senang anak-anak saya sudah ikut. Dan kadang saya juga berterima kasih pada semua pemain Arema yang masih kadang perhatian sama Dika, kadang Dika di bawah ya. Memang anak kecil itu memang ya itu nggak bisa dipaksa ya. Tapi ada komunikasi, itu saya sudah senang gitu. Mas Taufik, harapan Mas Taufik untuk semua Aremanita seluruh Indonesia atau dunia lah. Ya di era sekarang ya. Saya yakin, saya meyakini juga Aremania ini masih salah satu supporter terbaik. Saya ingin Kanjuran kembali bergemuruh, penuh sesak dengan Aremania, dengan segala kreativitasnya, dengan nyanyian-nyanyiannya. Apalagi Aremania ini terkenal dengan gerakan tangan. Itu sudah tak bisa itu se-Indonesia ini yang memulai ini Aremania. Cak Taufik, kenangan waktu saya masih kecil dulu gimana Cak Taufik? Dendi Satnuso ya, saya kenal Dendi itu mungkin saya juga tahu Dendi waktu pendaftaran pertama kali ke Akademi Arema. Waktu itu Dendi kalau nggak salah dari SSB Unibrow. Ya mungkin Dendi sama dengan siswa-siswa Akademi Arema yang lainnya, masih anak-anak ya waktu SMP ya. Iya, waktu SMP. SMP, tapi
beberapa kali saya melihat pertandingan Dendi, karena sebelum pertandingan Arema senior main, saya melihat beberapa Dendi ini bermain. Dia ada pemain muda yang punya potensi ya. Bukan hanya Dendi, ada beberapa sih, saya sebut saja Ribut, ada Ferry Firmansyah ya, Parisi juga ada Sunarto yang punya bakat yang luar biasa waktu itu. Dan karena perjalanan masih jauh, saya tidak pernah memuji Dendi waktu kecil. Akan saya selalu mengasih masukan, ngasih koreksi, selalu memotivasi. Saya tidak pernah bilang Dendi ini kecil waktu itu kamu pemain hebat, tidak pernah. Saya bilang dia masih jauh karena dia masih belajar. Perjalanan masih panjang, meskipun dia di tahun 2007 kalau nggak salah juara Piala Suratin Liga Remaja Nasional ya, juara pun saya tidak membanggakan dia, masih terus saya bilang harus tetap belajar untuk bisa menjadi pemain yang profesional, butuh waktu, butuh proses. Gitu sih. Emang Mas Taufik tuh orangnya nggak tahu muji, tapi ya menurutku apa yang dia katakan itu emang benar-benar apa yang saya butuhkan pada saat itu. Nggak boleh ojo ngini sih dan ojo ngini, dan itu semua saya lakukan emang karena apa di senior saya juga nggak kenal, yang di kantor saya dulu cuma kenalnya emang sama Mas Taufik. Dari kantor ya pasti saya cari Mas Taufik. Meskipun dia dulu waktu magang di senior pun aku nggak pernah dia saya sapa, nggak pernah. Kayak orang pemain baru yang masih gitu, saya mungkin saya lebih akrab dengan pemain senior ya, karena kalau dia diakrabin, dia merasa lebih dekat. Nanti dia cuma biarin biar dia berkembang melalui prosesnya, melalui pembentukan karakternya secara alami. Ada nggak perubahan pada saat dulu sampai sekarang? Ya perubahannya jadi sekarang semakin dewasa ya, semakin tua ya, mungkin usianya sudah 9-30 ya. Ya secara fisik pasti ada perubahan, tapi kalau secara kepribadian, Dendi memang saya kenal masih anak-anak itu, Dendi muda itu orangnya guyup, suka bergaul dan tetap sopan, meskipun dia pemain, saya hanya seorang staf di kantor, dia sopan, selalu menghargai orang gitu. Dendi adalah sosok pribadi yang seperti itu, tidak sombong, meskipun sekarang sudah menjadi pemain yang ya pernah bermain di timnas, dia tidak sombong. Dan kata-kata yang dia ucapkan selalu attitude itu nomor satu ya Mas? Ya pastilah itu nomor satu. Mas Taufik, pesan buat saya Mas Taufik, meskipun saya sudah usia 30 kan pasti perlu masukan dari Mas Taufik. Sebenarnya kalau di usia 30 mungkin usia matang ya. Mungkin saya berharap sekali Dendi yang sekarang ini dengan kedewasaan berpikirnya benar-benar menjadi pemain-pemain yang bukan hanya secara senioritas secara usia, tapi cara bermainnya. Ini karena saya pikir Dendi sekarang ini pas matang-matangnya. Saya ingin Dendi lebih baik lagi. Saya berharap dia bisa kembali lagi memperkuat timnas, bisa bermain di timnas. Karena saya yakin Dendi punya kemampuan untuk itu, bisa bersaing dengan pemain-pemain timnas yang lainnya. Jangan lupa nawak Aremania semua, subscribe YouTube-nya Dendi 41 Santoso, like, komen, hidupkan tanda notifikasi. Salam satu jiwa, Arema.